Halo guys, buat teman-teman yang baru nonton pertama kali, welcome. Hari ini gue akan bikin video part 2-nya dari topik mengenai Green Card Amerika. Kalau kalian belum nonton sebelumnya, nonton dulu 5 manfaat Green Card Amerika yang udah gue bikin beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini gue akan kasih tau kalian, share sedikit berdasarkan pengalaman gue tinggal di Amerika, 6 cara untuk kalian bisa dapetin Green Card Amerika. Sebelum kita mulai, nonton dulu intronya. Oke, yang pertama, kalian bisa dapat green card berdasarkan dari pernikahan. Oke, jadi ini menurut gue paling simple, paling gampang, paling sering orang-orang juga omongin yang namanya merit based. Oke, jadi basically cari pasangan yang adalah seorang US citizen. Habis itu kalian menikah dan kalian bisa langsung apply green card. Jadi pasangan kalian, suami atau istri kalian akan sponsor kalian. Dan itu menurut gue cukup gampang, cepet juga, karena prosesnya itu very smooth lah bisa dibilang. Cuman ini berdasarkan dari yang gue denger ya, dari teman-teman gue, dari yang gue lihat juga, itu tuh mereka bakal interview kalian dan kalian tuh harus kayak buktiin gitu loh ke orang imigrasinya. Kayak misalnya foto pernikahan, apa segala macam. Kalau misalnya kalian nonton film, ada satu film, gue lupa, tapi kalau gue inget gue bakal taruh nih. Itu dia kayak di interview juga untuk dapetin green card, dan ditanya kayak odolnya merek apa, shampoo-nya merek apa, itu dan cocokin gitu loh jawabannya. Jadi meskipun kayak istilahnya gampang, oke, lu merit aja ini, tapi juga tricky gitu loh, banyak catch-nya. Dan gue nggak mau go into deep ya, tapi banyak juga kasus-kasus di mana kayak kawin kontrak gitu loh, kayak orang bayar untuk bisa nikah dapetin green card, itu kayak banyak banget. Tapi ya itu, maksudnya bisa dapetin green card melalui pernikahan. Next, yang kedua, work based atau disponsori oleh perusahaan kalian. Jadi seperti yang di video-video yang gue juga pernah mention sebelumnya, kalau misalnya kalian sekolah di sini di US, terus kalian kerja, nanti kalian bisa minta sponsor dari perusahaan kalian. Biasanya company-company yang besar seperti Big Four, atau kayak Big Three Consulting, atau Big Four-nya IT, itu biasanya banyak banget sponsorin green card. Dan biasanya tuh field-nya itu biasa di IT. Itu lebih banyak orang-orang IT yang dapetin green card dari perusahaan. Ini cukup gampang juga, karena maksudnya istilahnya kalau misalnya lu disponsorin, lu nggak usah kayak apply sendiri, nggak usah kayak ngurus-ngurus sendiri gitu loh. Semuanya bakal diurusin sama company-nya dan bakal dibayar juga. Jadi this is also like another kayak good lah, dan cukup easy gitu. Cuman yang paling susah adalah ya pasti kalian harus dapetin pekerjaan itu di company yang emang benar-benar bisa sponsor kalian green card. Yang ketiga, kalian bisa dapetin green card berdasarkan lottery program yang ada di Amerika. Jadi Amerika ada program nih namanya Diversity Visa Program. Jadi ini kayak kalian apply, terus kalian berdasarkan lottery ya. Terus kalian akan dapat gitu loh kalau misalnya kalian terpilih gitu. Ini gue akan juga taruh di sini websitenya. Kalian biasanya submit the application, itu biasanya ada window-nya loh. Window registration atau submission-nya itu kayak nggak lama, kayak cuma sebulan. Biasanya Oktober sampai November itu kalian submit. Terus nanti di bulan April tahun depannya atau kapan gitu diumumin gitu siapa yang terpilih. Terus kalau udah terpilih, kalian basically ya dapat green card-nya gitu. Dan requirement ini cukup gampang ya. Basically siapapun bisa apply. Kalau kalian punya high school diploma or equivalent, itu kalian bisa apply. Jadi kalian nggak perlu yang harus kerja, harus S1, harus segala macam, work experience, nggak perlu. Umur juga bebas, jadi siapapun bisa apply. Nah, cuman catch-nya di sini. Negara, kayak nationality kalian itu juga mempengaruhi. Karena mereka tuh ngasih green card-nya itu berdasarkan kuota kan, per negara. Jadi, kalau misalnya yang negara yang emang udah banyak banget dapetin green card-nya, itu bakal susah banget untuk
bisa dapetin dari program ini. Nah, Indonesia good news-nya itu masih sangat banyak banget karena mungkin belum mencapai limit dari kuota tersebut gitu loh untuk orang-orang Indonesia gitu. Sedangkan kalau misalnya orang Cina, India, Meksiko itu kayak banyak banget yang udah dapet. Jadi mereka kuotanya tuh bakal kecil banget dan kemungkinan chancesnya tuh kayak bakal tipis banget. Next, yang keempat. Ini family based. Jadi family based ini juga very common ya. Misalnya si A citizen, dia mau sponsorin adiknya atau kokonya itu bisa. Dan juga orang tua ke anak juga bisa. Cuman ini trikinya itu adalah waiting times itu cukup lama ya. Berdasarkan yang gue tahu, kalau misalnya sponsorin kayak orang tua ke anak itu bisa di atas 21 tahun juga bisa. Tapi kayak waiting times itu kayak 7 tahun. Jadi itu juga another issue juga dari cara ini. Oke, gue mau cerita sedikit. Ini kejadian pengalaman dari kolik gue dulu di kantor. Dia itu disponsorin sama mamanya. Jadi gini, dia itu kan orang Cina ya. Uncle-nya itu kalau nggak salah green card. Lupa, green card apa citizen lah. Nah, untuk nyampe ke dia itu, jadi uncle-nya harus sponsorin mamanya dia. Jadi mamanya kan kakak adik kan. Jadi sponsorin ke mamanya, baru nanti mamanya ke dia, ke anaknya. Nah, itu karena dia berdasarkan orang dari Cina kan, itu kan juga kuotanya udah banyak banget. Jadi kayak waiting time-nya juga cukup panjang. Jadi mereka emang nunggunya itu lama banget, kayak 15 tahun. Terus kemarin kayak dia setelah 15 tahun dia baru dapat interview. Dan ternyata dia dipanggil interview, jadi dia waktu itu kerja kan di US, dia harus balik ke Cina untuk interview dan ternyata dia ditolak. For some reason dia ditolak, itu juga karena bukan berarti kayak, oh lu bisa sponsor, artinya lu bisa dapat gitu loh. Tetap banyak step-stepnya juga yang harus di-fulfill gitu loh, requirement-requirementnya. Jadi, gampang-gampang susah lah basically. Oke, yang kelima, ini investment base. Sering banget gue juga dengar mengenai cara dapetin ini. Yang paling common itu dulu adalah kalau misalnya invest 500.000 US dollars, itu kalian bisa dapat green card. Tapi gue juga barusan did some research. Ternyata di tahun 2019, November 2019, mereka ganti peraturannya atau requirement-nya menjadi 1,8 juta US dollars. Jadi kalian harus invest 1,8 juta US dollars untuk kalian bisa dapat green card. Ada special case yang dimana kalian bisa invest 900.000 US dollars, tapi itu harus di kota-kota yang benar-benar pedesaan perkampungan gitu loh. Yang dimana unemployment rate-nya itu jauh di atas rata-rata unemployment di Amerika. Nah, tapi yang namanya requirement 500.000 itu udah nggak ada, sekarang tuh udah dinaikin, apalagi gara-gara administrasi yang kemarin ini Presiden Trump, dan mereka juga bilang bahwa setiap tahunnya akan di-adjust sesuai dengan inflasi. Jadi dulu itu kan kayak flat aja 500.000. Nah, sekarang mulai dari 2019 kemarin, akhir, itu 1,8 juta, untuk kayak regular US business, atau 900.000 untuk yang di daerah-daerah rural, which is menurut gue tuh kayak cukup sulit lah untuk bisa lu make sure kayak ini tuh qualify banget, kayak bisnisnya tuh bener-bener di tempat yang dimana ekonominya jelek, terus bukan jelek sih, kayak kurang bagus, terus unemployment-nya juga tinggi banget di atas rata-rata. Oke, yang terakhir, yang keenam, ini kayak bonus aja ya gue kasih tau kalian. Ini dari Asylum. Gue juga udah pernah cerita di video-video sebelumnya. Dari Asylum itu, kalian bisa dapetin green card. Abis dari green card, kalian bisa dapetin citizenship. Jadi sekedar reminder aja, kalian tuh nggak bisa langsung dapet citizenship. Kalian harus dapetin green card dulu, baru ke citizenship. Kecuali kalian kayak army dan lain-lain. Nah, jadi Asylum ini basically kayak refugee gitu. Jadi kalau misalnya kalian di negara kalian terjadi sesuatu yang membahayakan kalian atau warga dari negara tersebut, kalian pindah ke Amerika dan meminta green card melalui Asylum tersebut. Banyak juga kejadian-kejadian, ini mungkin gue jadi cerita juga, bahwa kayak kejadian 98 itu banyak orang-orang Indo kan yang pindah ke Amerika kan, dan emang banyak orang Indo juga yang dapet. Jadi ini juga possibility, cuman kayak tergantung dari kondisi dari negara
asal kalian. Jadi kalau misalnya sekarang Indo, kalau misalnya nggak ada apa-apa ya, chances untuk kalian dapet juga semakin susah gitu. Apalagi kalian juga lihat berita-berita kemarin tuh pas Presiden Trump masih menjabat, orang-orang dari Meksiko yang datang ke Amerika untuk yang asylum itu mereka ditangkap, mereka di penjara, mereka kayak dipisahin gitu loh dari orang tua ke anak. Jadi kayak ini gue juga bakal share-share juga nih kayak kalau ada foto-foto yang gue nemuin dan berita-beritanya gue juga taruh di sini. Jadi ya semakin susah, tapi bergantinya presiden ke Biden jadi mungkin bisa aja kayak lebih gampang atau lebih apa ya, lenient lah, nggak gitu strict gitu. Oke guys, itu aja video gue kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian ada komen, jangan lupa komen aja di bawah, gue pasti jawab. Kalau kalian mau request video-video tertentu, juga bisa komen di bawah. And I'll see you next time. Bye guys.